Setelah berhasil mengumpulkan berbagai ramuan di Quiet City, Qinmu bergegas kembali sebelum malam tiba. Waktu yang dimilikinya sangat sedikit, karena kondisi Kaisar Yanfeng semakin memburuk setiap saat. Berkat bantuan Nenek Xi, energi di dalam harta surgawi Kaisar Yanfeng untuk sementara berhasil disegel sehingga jiwanya belum benar-benar lepas dari tubuh. Namun, tubuh sang kaisar sendiri terus mengalami kehancuran dan berada di ambang kematian. Qinmu tidak membuang waktu sedikit pun. Ia segera memberikan berbagai pil roh untuk memulihkan qi dan darah Kaisar Yanfeng. Lalu menggunakan jarum-jarum perak guna mengarahkan energi obat ke seluruh tubuh. Setelah itu, ia kembali meracik pil tambahan sambil terus memikirkan cara menyelamatkan seseorang yang bahkan tubuhnya sudah hampir tidak mampu menopang jiwa dan rohnya sendiri. Masalah yang dihadapi Qinmu jauh lebih rumit daripada sekadar menyembuhkan luka. Begitu teknik penciptaan setan surgawi dibatalkan, tubuh Kaisar Yanfeng dipastikan tidak lagi mampu mengikat jiwa dan rohnya. Itu berarti kematian hampir tidak dapat dihindari. Namun, Qinmu tetap yakin masih ada jalan. Selama tubuh Kaisar Yanfeng masih memiliki sedikit kehidupan, ia percaya dirinya mampu menarik sang kaisar kembali dari ambang kematian. Saat malam akhirnya tiba, bahaya yang sesungguhnya pun datang. Li Tianxing, mantan pemimpin kultus suci surgawi, yang kesadarannya menguasai tubuh Nenek Xi, kembali muncul. Tujuannya tetap sama, yaitu menghabisi Kaisar Yanfeng agar dapat menggunakan tubuhnya untuk merebut takhta kekaisaran. Namun, begitu memasuki ruangan, Li Tianxing dibuat terdiam oleh pemandangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Qinmu menancapkan tubuh Kaisar Yanfeng berdiri tegak di atas tanah, lalu terus bergerak mengelilinginya. Kedua tangannya menampilkan rangkaian teknik yang berubah tanpa henti, seolah setiap gerakan mengandung misteri yang berbeda. Berbagai teknik penciptaan dikeluarkan secara berurutan dengan kendali yang begitu sempurna. Teknik penciptaan bumi digunakan untuk menghimpun ki bumi serta energi langit dan bumi agar terus memelihara roh primordial Kaisar Yanfeng. Teknik penciptaan roh dipakai untuk memperbaiki setiap kerusakan yang tersembunyi di tubuhnya hingga ke bagian terdalam. Sementara itu, teknik penciptaan hantu digunakan untuk menstabilkan 3 jiwa dan 7 roh agar tidak tercerai-berai dan terseret menuju yudu. Semua teknik itu merupakan warisan sekte suci iblis surgawi yang sejak dahulu dikenal sebagai seni iblis. Teknik tersebut diciptakan untuk merampas kehidupan, menghancurkan lawan, serta merebut penciptaan milik orang lain. Bahkan Li Tianxing sendiri dahulu mengembangkan teknik-teknik itu untuk menempuh jalan iblis. Namun, Qinmu justru melakukan hal yang sama sekali berbeda. Ia membalik seluruh konsep teknik tersebut. Seni yang seharusnya digunakan untuk membunuh kini berubah menjadi metode penyembuhan yang luar biasa. Alih-alih merampas kehidupan orang lain, Qinmu memanfaatkan kekuatan penciptaan untuk memulihkan tubuh, memperkuat roh primordial, menstabilkan jiwa, bahkan memperbaiki fondasi kultivasi seseorang dari dalam. Semakin lama mengamati, Li Tianxing semakin terpukau. Sebagai orang yang sangat memahami setiap detail teknik itu, ia dapat melihat bahwa Qinmu telah menemukan jalan baru yang belum pernah dipikirkan siapapun sebelumnya. Metode kultivasi Qinmu memang tidak secepat jalan iblis yang merampas kekuatan orang lain. Namun, sebagai gantinya, tubuh, jiwa, dan roh primordial akan menjadi jauh lebih stabil. Bahkan bagian paling menakjubkan adalah kemampuan teknik penciptaan untuk meningkatkan bakat bawaan seseorang. Sesuatu yang selama ini dianggap telah ditentukan sejak lahir, kini perlahan dapat diubah melalui kultivasi. Bagi seorang ahli sekaliber Li Tianxing, penemuan itu jauh lebih berharga daripada menghabisi seorang kaisar. Tanpa disadari, ia terus memperhatikan setiap perubahan gerakan Qinmu sepanjang malam. Ancaman yang semula dibawanya terlupakan begitu saja, karena pikirannya sepenuhnya tenggelam dalam jalan kultivasi baru yang sedang lahir di depan matanya. Barulah ketika suara ayam berkokok dan cahaya matahari mulai menerangi ruangan, Li Tianxing tersadar bahwa malam telah berakhir. Ia pun terpaksa mundur, sementara Qinmu akhirnya berhasil melewati malam pertama tanpa harus bertarung. Meski demikian, ujian belum berakhir. Setelah kondisi Kaisar Yanfeng sedikit membaik dan kesadarannya kembali pulih,
Qin Mu memutuskan untuk membatalkan teknik penciptaan setan surgawi yang selama ini menopang tubuh sang kaisar. Begitu teknik itu dilepaskan, tubuh Kaisar Yanfeng langsung kehilangan keseimbangan. Sebagian jiwa dan rohnya segera terlepas dari tubuh dan mulai bergerak menuju Youdu, dunia tempat arwah kembali setelah kematian. Melihat keadaan itu, Qin Mu langsung menggunakan panduan jiwa untuk menarik kembali jiwa Kaisar Yanfeng sebelum benar-benar menghilang. Meski berhasil menyelamatkannya sekali lagi, Qin Mu menyadari bahwa tubuh Kaisar Yanfeng masih terlalu rapuh untuk mempertahankan jiwa dan rohnya dalam waktu lama. Tepat pada saat itulah Li Tianxing kembali muncul untuk malam berikutnya. Kali ini, Qin Mu telah menyiapkan metode baru. Ia mengaktifkan bentuk Saturnus berdaulat hingga sebuah gerbang surga pengaruh muncul megah di belakang tubuhnya. Pemandangan itu bahkan membuat Nenek Si terkejut karena teknik yang digunakan Qin Mu telah berkembang jauh melampaui bentuk asli yang pernah diwariskan oleh para pendahulu sekte suci surgawi. Perhatian Nenek Si sepenuhnya tertuju pada gerbang pengaruh surga yang muncul di belakang Qin Mu. Bahkan Qin Mu sendiri belum benar-benar memahami rahasia gerbang tersebut. Ia hanya mengetahui satu frasa dalam bahasa Yudu, yaitu gerbang pengaruh surga. Sementara tulisan lain pada gulungan kuno itu masih menjadi misteri yang belum mampu ia pecahkan. Meski begitu, Qin Mu memahami bahwa kekuatan gerbang tersebut dapat membantunya melihat sesuatu yang tidak dapat dijangkau mata manusia biasa. Tanpa membuang waktu, Qin Mu mengaktifkan keterampilan kebangkitan mata 9 surga. Kedua matanya memancarkan cahaya berbeda, lalu sebuah mata ketiga perlahan terbuka di antara alisnya. Mata itu bukanlah mata milik dunia manusia, melainkan mata yang berasal dari Yudu. Aura dingin dan kelam langsung memenuhi ruangan hingga cahaya lilin meredup, seolah seluruh ruangan telah berubah menjadi bagian dari dunia bawah. Melalui mata ketiga itu, Qin Mu akhirnya dapat melihat keadaan sebenarnya di dalam tubuh Kaisar Yanfeng. Pemandangan yang tersaji sangat mengerikan. Seluruh harta surgawi milik Kaisar Yanfeng telah hancur. Roh primordialnya berdiri di atas jembatan surgawi dalam keadaan terluka parah. Jiwa serta roh primordialnya hampir tercerai-berai, sementara sisa kekuatan mengerikan dari serangan musuh masih terus menghancurkan tubuhnya dari dalam. Luka itu begitu parah hingga tubuh sang kaisar tidak lagi mampu menahan 3 jiwa dan 7 rohnya. Saat itulah Qin Mu akhirnya menyadari penyebab sebenarnya. Selama akar masalah di dalam harta surgawi belum diselesaikan, sekuat apapun tubuh Kaisar Yanfeng dipulihkan, jiwanya tetap akan meninggalkan tubuh dan berjalan menuju Yudu. Setelah memahami sumber masalahnya, Qin Mu mengambil keputusan yang sangat berani. Alih-alih terus memeriksa dari luar, ia memilih memasuki tubuh Kaisar Yanfeng secara langsung. Dengan menggabungkan Phantom Illusion Technique dan Heavenly Mustard Seed Technique, tubuh Qin Mu mengecil hingga berubah menjadi bayangan hitam yang nyaris tak terlihat. Li Tianxing pun mengikuti metode yang sama. Keduanya kemudian memasuki tubuh Kaisar Yanfeng melalui titik di antara kedua alisnya. Begitu tiba di Spirit Embryo Divine Treasure, mereka langsung disambut pemandangan yang jauh lebih mengerikan daripada dugaan sebelumnya. Langit di dalam harta surgawi telah dipenuhi retakan besar. Embrio roh dan platform roh telah hancur berkeping-keping. Dari celah langit mengalir darah tanpa henti seperti air terjun merah. Sementara cahaya pedang yang ditinggalkan Dao Master masih berputar tanpa henti, terus menghancurkan harta surgawi meski pemiliknya telah lama terluka. Bahkan Li Tianxing tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ia langsung mengenali bahwa cahaya tersebut merupakan kehendak pedang Dao Master yang masih tertinggal di dalam tubuh Kaisar Yanfeng. Menggunakan teknik penyegelan ruang yang luar biasa rumit, Li Tianxing membentuk lapisan demi lapisan segel hingga menjadi sebuah penjara ruang yang mampu menelan cahaya pedang itu. Dalam sekejap, kehendak pedang berhasil dikurung sehingga tidak lagi mengamuk di dalam tubuh sang kaisar. Melihat teknik tersebut, Qin Mu segera memahami prinsip di baliknya. Meski kultivasinya belum cukup tinggi untuk menirunya dengan sempurna, ia berhasil memahami struktur teknik itu hanya dengan sekali melihat, membuat Li Tianxing kembali dibuat terkejut oleh bakat luar biasa yang dimiliki penerus sekte iblis surgawi tersebut. Setelah Spirit Embryo Divine Treasure berhasil distabilkan, mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju Five Elements Divine Treasure. Di sana,
5 Buddha raksasa masih berdiri di langit yang telah hancur, menjadi sisa kekuatan seni Buddha yang terus merusak fondasi Kaisar Yanfeng. Tanpa ragu, Li Tianxing menggunakan mantra hati setan teratai merah. Api karma langsung melahap ke 5 Buddha hingga berubah menjadi abu. Qin Mu kemudian menggunakan teknik yang sama. Meskipun kekuatannya masih jauh di bawah Li Tianxing, karena perbedaan kultivasi, kemurnian teknik yang ia keluarkan justru lebih tinggi. Hal itu kembali membuktikan bahwa pemahaman Qin Mu telah melampaui jalan lama yang pernah ditempuh para pendahulunya. Perjalanan mereka berlanjut menuju Six Directions Divine Treasure. Tempat itu juga telah porak-poranda akibat sisa kekuatan para Buddha dan Dewa. Li Tianxing kembali membantu membersihkan energi yang masih tersisa. Dalam hati, ia mulai mengakui bahwa semua usaha Qin Mu bukanlah tindakan sia-sia. Meskipun Kaisar Yanfeng mungkin tidak akan pernah kembali menjadi kultivator sekuat dahulu, Qin Mu tetap bertekad menyelamatkannya demi masa depan sekte iblis surgawi dan kestabilan kekaisaran Yangkang. Mereka kemudian memasuki Seven Stars Divine Treasure. Tempat matahari dan bulan yang seharusnya menerangi langit telah berubah menjadi 2 pedang surgawi. Setiap getaran pedang memancarkan ribuan ki pedang yang terus merobek fondasi harta surgawi Kaisar Yanfeng. Di tempat itulah Li Tianxing menjelaskan hubungan antara Five Elements Divine Treasure dan Seven Stars Divine Treasure. 5 elemen di bawah, ditambah matahari dan bulan di atas, membentuk 7 bintang yang menjadi dasar keseimbangan langit dan bumi seorang kultivator. Perjalanan terus berlanjut hingga mereka mencapai Celestial Being Divine Treasure dan akhirnya Divine Bridge Divine Treasure. Di hadapan mereka terbentang sebuah jembatan surgawi yang seharusnya menghubungkan seorang kultivator menuju alam para dewa. Namun, jembatan milik Kaisar Yanfeng telah retak di berbagai tempat. Potongan demi potongan jembatan terus runtuh, menembus seluruh lapisan harta surgawi, hingga menghancurkan fondasi terdalam. Melihat kehancuran itu, bahkan Li Tianxing akhirnya mengakui bahwa kondisi Kaisar Yanfeng hampir tidak memiliki harapan. Seluruh sistem kultivasinya telah hancur dari dasar hingga puncak. Namun Qin Mu tetap tidak menyerah. Selama masih ada secercah harapan, ia akan terus mencari cara untuk menyelamatkan Kaisar Yanfeng, meskipun harus menantang batas pengetahuan dan teknik yang diwariskan oleh para pendahulu kultus suci surgawi.